Saat ini kami sudah ada di Desa Hilinwasi, persis di pedalaman Nia Selatan. Ada 72 anak-anak di desa ini yang kami adopsi dalam pendidikan dan makanan bergizi. Mereka begitu antusias dalam menari, menyambut tamu, dan sejak dikirimnya guru Taman Pengharapan tempat ini, akhirnya mereka mulai sekarang ini bisa berbahasa Indonesia, membaca, menulis, dan mereka punya potensi yang kelihatan sekali berkembangnya perbedaan antara 1 tahun yang lalu dengan tahun ini. Tidak semua wilayah di Indonesia sudah terbebas dari buta huruf. Tidak juga semua bisa mendapatkan makanan yang bergizi untuk dikonsumsi setiap hari. Feeding and Learning Center yang berada di Nias ini salah satu contohnya. Sulitnya mendapat bahan pangan dan minimnya kemampuan penduduk untuk membeli bahan pangan membuat masyarakat hanya bisa mengkonsumsi apa yang kebun mereka hasilkan. Karena di rumah mereka itu ya, untuk makanan berat seperti nasi itu mereka sudah sering makan. Tapi untuk susu itu jarang. Bagaimana mau membeli susu kalau setiap hari menderes hanya untuk membayar utang? Nah, sehingga ya dengan adanya feeding mereka sangat bersyukur karena ada penambah gizi buat anak-anak mereka. Karena ya paling mereka cuma makan sayur paku, kemudian daun ubi, ikan asin lebih banyak, dan juga supermi. Segelas susu dan beberapa biskuit membuat mereka sangat bahagia. Terlihat dari ekspresi mereka saat menikmatinya. Mereka mendapatkan makanan tambahan bergizi seusai belajar. Dengan adanya makanan tambahan bergizi ini, dapat membantu asupan gizi bagi anak-anak agar bisa lebih cepat memahami pelajaran yang telah disampaikan oleh guru. Sekarang, anak-anak sudah mulai mengenal huruf, membaca, menulis, dan berhitung. Setulus hati mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Friends and Partner Taman Pengharapan yang sudah membantu kami untuk bisa menyalurkan berkat Bapak Ibu kepada anak-anak di seluruh tanah air Indonesia. Saya bersama anak-anak selalu berdoa agar Tuhan melipat gandakan setiap benih yang kita tabur bagi masa depan mereka. Terima kasih kepada para partners dan donatur yang telah mensupport pemberian biskuit kepada anak-anak yang berada di Nia Selatan. Ekspresi mereka menunjukkan betapa bersyukurnya bisa mendapatkan makanan bergizi. Helping people live a better life. Pandemi yang melanda Indonesia tidak hanya berdampak di kota-kota besar, namun di seluruh pelosok tanah air juga merasakan dampak dari pandemi ini. Melumpuhkan segala aktivitas dalam bidang ekonomi dan sangat sulit mendapatkan makanan untuk kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, Taman Pengharapan mengirimkan tenaga ahli untuk memberikan pelatihan bagi guru-guru yang ada di daerah Timur Tengah Utara dengan memberdayakan lahan kosong yang ada di desa masing-masing. Jadi pemberdayaan di Keleja dimulai pada awal bulan Mei, kurang lebih 2 hari kami lakukan pemberdayaan di Center Keleja. Pesertanya adalah guru-guru Taman Pengharapan yang ada di setiap center di Kabupaten TTU. Kami dilatih oleh bagian pemberdayaan dari LTC Kupang. Adapun yang diajarkan adalah bagaimana cara membuat pupuk bokasi yang dimana diolah dari kotoran hewan dan dedaunan, kemudian cara membuat bedeng, cara menanam dengan sistem pelubangan, kemudian cara menyemaikan bibit yang baik. Jadi kami juga dibantu oleh anak-anak FLC di Keleja. Kami membuat beberapa bedeng, kemudian kami membuat pagar. Setelah itu kami dibagikan bibit sayur-sayuran dan juga yang lainnya seperti tomat, cabai, terong, sayur sawi, sama sayur kangkung. Kebetulan di Keleja sumber airnya tidak terlalu jauh karena ada sumur di sekolah, dan sewaktu melakukan pemberdayaan di Keleja kebetulan selalu turun hujan, jadi
tempat penampungan air yang ada di sekolah, airnya selalu tersedia, jadi tanaman bisa disiram dengan baik. Pemberdayaan lingkungan di Keleja mendapat respon positif juga dari warga. Jadi kurang lebih sebulan sayur sawi tumbuh dengan baik. Kami panen sekitar pertengahan bulan Juni. Pelatihan ini memberikan dampak positif bagi guru-guru. Dengan adanya pelatihan ini, mereka dapat mengajarkan kepada anak-anak dan masyarakat cara menanam sayur yang benar. Setelah itu, mereka dapat langsung menerapkannya di lahan masing-masing. Alhasil, sekarang mereka sudah dapat memanen dari kerja keras dalam menanam sayur-sayuran. Seperti sayur sawi, tomat, cabai, terong, kangkung, dan buah sirsak. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program pemberdayaan yang ada di daerah Timur Tengah Utara. Mari bersama kita mendukung perekonomian masyarakat yang ada di pedalaman, sehingga mereka dapat memiliki hidup yang lebih baik. Helping people live a better life. Daily Devotion akan tayang setiap hari Senin hingga Jumat, jam 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus dan jam 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Kristianus. Saksikan tayangan Journey Tangan Pengharapan setiap hari Jumat jam 7 malam waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan Henny Kristianus dan di live Instagram Henny Kristianus. Pelayanan doa dan konseling, atau jika Anda memiliki doa yang terjawab, Anda dapat mengirimkan permohonan doa konseling atau kesaksian atas jawaban doa Anda melalui nomor WA 0811 977 7745 atau email impactcommunity.id@gmail.com. Mari bergabung dalam ibadah Minggu Impact Community Indonesia besok jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Ibadah online Impact Community Indonesia hari Sabtu depan pukul 18 waktu Indonesia Barat dan hari Minggu pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Tangan Pengharapan memproduksi merchandise positif by YTP dan Batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813 1100 5568. Bagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Impact Community, ingin memberikan persembahan atau donasi, dapat disalurkan ke rekening bank Yayasan Tangan Pengharapan atau QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan link aja. Shalom Impact Community Indonesia, puji nama Tuhan. Biarlah hari ini kita bersyukur buat bangsa ini, saudara. Biar kita membawa doa-doa kita buat bangsa ini. Biar damai Tuhan ada buat bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Biar pemulihan ada di bangsa kami. Biar kesembuhan boleh terjadi atas bangsa ini ya Tuhan. Ini doa kami buat bangsa Indonesia. Thank you Lord Jesus. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari
jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu ampunilah. Oleh anugerah-Mu pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan, kembalikan
Halo, apa kabar? Terima kasih Anda masih mengikuti ibadah online bersama Impact Community Indonesia. Saya percaya Tuhan selalu melindungi dan menyertai Anda dan keluarga. Saya setulus hati mengucapkan terima kasih buat dukungannya, buat pelayanan Yayasan Tangan Pengharapan. Kalau di masa sulit ini kami masih bisa menolong 5.000 anak di seluruh pelosok Indonesia, baik melalui makanan bergizi maupun pendidikan bagi mereka. Saya ingin mengucapkan terima kasih buat dukungan Anda melalui donasi yang disalurkan, baik secara langsung maupun melalui pembelian merchandise Tangan Pengharapan. Anda tahu bahwa melalui pembelian merchandise Tangan Pengharapan, Anda ikut berkontribusi dalam program-program Tangan Pengharapan. Mari kita saksikan tayangan video update peduli sesama atas setiap donasi yang Anda salurkan. Emang kalau malam-malam gini masih ada Pak? Kereta Jawa. Kereta Jawa. Ya, belum serame seperti biasanya, tapi adalah 1-2. Ya bisa ada yang dibuat untuk pulang kan. Pedagang keliling, ojek online, supir angkot, mereka harus tetap bekerja meski hari sudah gelap. Tidur di jalan pun mereka lakukan demi menunggu pembeli dan penumpang. Belum Pak, masih sepi aja, masih kayak begitu-gitu aja, mungkin parah, nggak kayak biasa-biasanya. Banyak. Soalnya kan pangkalannya nggak di sini aja banyak. Wah, ada yang di kota, ada yang di Dewi, ada yang di Gang TSS, pada duduk gitu jadi sebenarnya pada masing-masing pangkalan gitu di Roxy. Sampai subuh gitu. Jadi sampai pada tidur begini aja, pada nggak geletak gitu. Sejak COVID, malam kan sepi, nggak ada kegiatan, jam 9 juga udah disuruh pulang. Ini baru bulan Juli aja, baru sebulan lah. Ya ada peningkatan tapi belum normal. Ada peningkatan tapi belum normal. Ya kita syukuri aja lah. Berapapun yang dapat. Ya yang lagi bagus-bagus, yang lagi nggak bagus. Nggak semuanya sama kan. Ya rezeki udah diatur, kita tinggal sabar aja. Kita tetap berjuang dan berusaha aja lah. Update peduli sesama Tangan Pengharapan telah memasuki minggu ke-26. Pada minggu ini, 1.070 bantuan sembako telah disalurkan kepada masyarakat rusun yang berada di Cakung dan beberapa wilayah pedalaman di Sumba dan Mentawai. 504 paket nasi siap saji dibagikan di wilayah Pondok Gede, Roxy, dan sekitar wilayah Kemayoran. Pemberian dana tunai pun disalurkan kepada 61 kepala keluarga yang membutuhkan. Total keseluruhan pembagian paket bantuan yang telah disalurkan sebanyak 3.492 APD kepada 5 rumah sakit dan puskesmas, 6.483 paket makanan siap saji beserta sarung, lotion anti nyamuk dan masker, 16.836 paket sembako yang berisi beras 5 kilo, 1 kaleng sarden, 1 kilo gula, 1 kaleng susu, 1 liter minyak, 1 bungkus kecap manis, 20 bungkus mie instan, 1 botol vitamin anak dan 5 masker. Dan juga 1.108 dana tunai bagi masyarakat yang membutuhkan. Bantuan ini telah disalurkan ke 111 titik lokasi yang tersebar di berbagai wilayah seperti Nias, Sumatera Utara, Mentawai, Pekanbaru, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Timur, Jakarta, Bogor, Bekasi, Tangerang, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Yogyakarta, Jawa Timur, Sumba, Timur NTT, Lauji Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin ikut serta membantu dan memberikan donasi peduli sesama, dapat mengirimkan melalui rekening BCA, BNI, Mandiri, PayPal, dan juga QR Code pembayaran elektronik lainnya. Atas nama Yayasan Tangan Pengharapan dengan mencantumkan keterangan transfer peduli sesama. Dan mohon kirimkan bukti transfer ke call center kami melalui nomor WA 0811 977 7745. Terima kasih kepada Yayasan Tangan Pengharapan atas bantuannya kepada kami. Mari bersama bergandeng tangan karena kepedulian kita, harapan mereka. Terima kasih kepada para donatur yang membantu mereka yang membutuhkan melalui pertolongan Yayasan Tangan Pengharapan. Helping people live a better life. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan.
gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Kami percaya bahwa Engkau gembala kami yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan di lembah bayang-bayang maut Tuhan, Engkau tidak sekali-kali meninggalkan kami. Kami percaya bahwa pertolongan-Mu sempurna bagi setiap kami. Engkau yang peduli kepada hidup kami. Bahwa kebajikan dan kemurahan-Mu belaka yang akan mengikuti hidup kami Tuhan sepanjang umur hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sementara firman-Mu dibagikan, berdoa agar kiranya Roh Kudus boleh menguasai kami, menaruh hikmat dalam hati kami, supaya kami boleh memahami firman-Mu dengan bahasa yang mudah kami mengerti, supaya kami bisa menghidupinya dalam hidup kami. Tolong hamba-Mu Tuhan, karena sungguh tanpa Engkau hamba tidak mampu. Biar hanya Kristus yang selalu dipermuliakan dalam hidup kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Amen. Saya hari ini akan menyampaikan firman Tuhan tentang hidup dikejar berkat. Saya percaya bahwa semua orang ingin hidup diberkati. Tapi tahukah Anda bahwa berkat selalu mengejar orang yang hidupnya jadi berkat. Berkat selalu mengejar orang yang hidupnya jadi berkat. Fokus kita di dalam hidup ini harusnya bukan bagaimana kita mengejar berkat, tapi bagaimana hidup kita bisa jadi berkat. Orang yang hidupnya berguna pasti dicari banyak orang. Orang yang berkualitas pasti berani dibayar mahal. Tahukah Anda bahwa berkat hanya sebuah akibat dari apa yang kita kerjakan dalam hidup kita? Saya ingin mengencourage teman-teman yang bekerja, yang punya karir. Mari jadi berkat di dunia kerjamu. Tahukah Anda bahwa orang yang rajin itu memimpin dirinya sendiri? Amsal 10 ayat yang keempat berkata, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Kalau Anda ingin hidup diberkati, ingat, berkat hanya akibat. Kalau Anda ingin jadi kaya atau hidup dalam diberkati dalam keuangan, pastikan Anda jadi orang yang rajin. Dimanapun Anda bekerja, bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Amsal 12 ayat 24 berkata, tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Orang yang rajin itu punya inisiatif yang tinggi dan kemampuan memimpin dirinya sendiri. Setiap hari orang yang rajin itu punya target apa yang dia harus kerjakan hari itu dan apa yang harus dia selesaikan. Tanpa perlu disuruh-suruh, tanpa perlu dipaksa-paksa, tanpa perlu dimarahi oleh atasannya. Kalau Anda ingin diberkati oleh atasanmu, jadilah orang yang rajin. Saya melihat
ada tukang sampah yang selalu lewat setiap pagi di rumah kami. Tukang sampah ini baik sekali. Dengan sopan dia selalu menekan bel pintu rumah supaya orang yang bekerja di rumah kami bisa mempersiapkan sampah-sampah untuk diturunkan ke bawah. Dan tidak hanya mengangkut sampah yang ada, dia merapikan dan membersihkan area sekitar tempat sampah kami. Melihat orang yang begitu rajin ini, saya memberitahu orang yang bekerja kepada kami untuk selalu memberikan uang paling tidak seminggu sekali kepada orang yang mengambil sampah di rumah kami dan membagikan sembako juga untuk dia. Kita sebagai orang senang memberkati orang yang rajin, apalagi Tuhan. Saudara, saya ingin encourage juga untuk orang-orang yang bekerja kepada orang lain, Anda yang kerja kepada orang. Sepandai-pandainya Anda, sehebat apapun Anda, ada yang paling penting yang Anda harus jaga, yaitu karakter Anda. Karakter kita yang menentukan kita ada di mana. Banyak orang yang pandai, banyak orang yang hebat, tapi mereka lupa untuk hidup jadi berkat. Itu bukan hanya soal kemampuan saja. Tapi hidup kita kalau mau jadi berkat harus ditunjang dengan karakter yang juga hebat. Mazmur 37 ayat yang ke-11 berkata begini, tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Dalam bahasa Inggrisnya lebih jelas dikatakan begini, but the humble will inherit the land and will delight themselves in abundant prosperity. Orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan akan diberkati dalam kelimpahan. Kalau Anda ingin jadi orang yang diberkati, jaga hatimu, jangan sombong, jangan tinggi hati, tetaplah rendah hati sehebat apapun kemampuanmu. Bagi seorang atasan tidaklah nyaman, tidaklah merasa aman ketika harus mengangkat orang yang sekalipun dia hebat tetapi sombong. Satu kali saya pernah punya staf yang saya sangat percaya kepada orang ini, tetapi sayangnya karena dia tinggi hati, saya merasa tidak nyaman. Kalau kita ingin diberkati lebih, bukan hanya kita harus rajin, bukan hanya kita harus cerdas, bukan hanya kita harus mahir, punya keahlian, tapi dengar baik, kita harus jaga kerendahan hati. Berkat adalah akibat dari apapun yang kita bangun dalam hidup kita. Bagi Anda para pengusaha, kalau Anda ingin usaha Anda diberkati, Matius 7 ayat 12 merupakan standar dari bagaimana kita harusnya memperlakukan orang lain. Dalam dunia usaha, produk apapun yang kita buat tentu kita butuh orang lain untuk membelinya. Apa yang jadi standar dalam perusahaan Anda? Matius 7 ayat 12 mengatakan begini, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Artinya gini, jangan jual yang Anda sendiri tidak mau beli. Jangan masak yang Anda sendiri tidak mau makan. Jangan buat yang Anda sendiri tidak mau pakai. Pakailah dirimu sendiri menjadi sebuah standar dalam Anda menciptakan produk apapun dalam usahamu. Banyak orang demi mengejar keuntungan besar, mereka tidak memikirkan manfaatnya untuk konsumen. Mereka buat produk-produk tanpa memikirkan apakah produk yang mereka buat ini bermanfaat buat orang banyak. Mereka hanya pikir cari keuntungan. Kalau Anda ingin diberkati dalam usahamu, Amsal 20 ayat 23 berkata, dua macam batu timbangan adalah kekejian bagi Tuhan. Dan neraca serong itu tidak baik. Dagang jangan curang. Kalau kita ingin diberkati dalam usaha, doa saja nggak cukup. Tapi kita perlu menghidupi kebenaran. Kebenaran yang Tuhan ajarkan bagi kita para pengusaha yang pertama meletakkan standar apa yang kita mau untuk diri kita sendiri, itu yang kita buat untuk orang lain. Yang kedua, jangan curang dalam berdagang. Jangan menggunakan dua macam batu timbangan, kata firman Tuhan. Karena itu kekejian bagi Tuhan. Tahukah Anda bahwa Amsal 28 ayat 20 berkata, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tapi orang yang ingin cepat kaya tidak akan luput dari hukuman. Banyak orang demi mendapat keuntungan yang besar, mereka ingin cepat kaya, mereka menipu konsumen dalam produk-produk mereka.
menggunakan bahan-bahan yang tidak selayaknya dimakan, menggunakan bahan-bahan yang merusak kesehatan. Tahukah Anda, kunci dikejar berkat adalah kita harus bisa dipercaya. Karena firman Tuhan berkata dalam Amsal 28 ayat 20, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Saya ingin mengingatkan bahwa promosi yang paling powerful adalah buah bibir. The words of the mouth is powerful. Amsal 12:14 berkata gini, setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan. Dan orang mendapat balasan daripada yang dikerjakan tangannya. Tahukah Anda bahwa karya kita yang akan bercerita? Promosi dari buah bibir itu sangat luar biasa. Saya ambil contoh. Ada makanan enak yang cuma ada di ujung gang. Tidak dilewati orang banyak, susah untuk mendapatkannya. Tetapi karena rasanya yang begitu enak, orang-orang yang datang makan ke situ mulai bercerita. Mulai cerita ke saudaranya, mulai upload ke sosial medianya, dan apa yang terjadi? Orang dari mana-mana datang makan di tempat itu. Karena saya tidak di-endorse, saya tidak cerita apa nama restoran ini, tapi ada. Di Kelapa Gading ada tempat restoran makanan enak yang tempatnya, maaf, tidak nyaman menurut saya. Kenapa? Panasnya luar biasa. Tapi herannya jam 2 saja restoran ini sudah habis. Makanannya ludes. Dan yang saya lihat di sepanjang jalan itu parkiran mobil penuh. Dan mereka semua menuju ke restoran yang satu ini aja. Enak banget dan orang dari segala kalangan, maaf, dari sepeda motor, ojek, sampai mobil mewah makan di situ. Dari berbagai daerah di Jakarta datang makan di tempat itu. Memang rasanya enak sekali. Di situ saya terkejut betapa kami yang orang Kelapa Gading saja tidak pernah tahu. Dan kalau dipikir-pikir tempatnya itu tidak di pinggir jalan besar. Cukup rumit mencarinya. Tapi karena rasanya yang enak luar biasa, jadi buah bibir kemana-mana. Sampai teman-teman saya dari daerah-daerah Jakarta Selatan, malah mereka yang bertanya kepada saya tempat ini di mana. Buah bibir itu merupakan hasil karya dari apa yang kita kerjakan di tangan kita. Hati-hati, jangan hanya demi mengejar keuntungan, kita tidak menjaga kepercayaan orang. Mungkin waktu kita berjualan dengan tipu-tipu sedikit, curang-curang sedikit, kita dapat keuntungan banyak. Tapi saya mau ingatkan, hubungan yang tidak panjang, usaha kita juga tidak panjang. Orang cuma beli satu kali dan gak akan kembali lagi. Pastikan Anda mengerti, dipercaya orang itu jauh lebih penting daripada keuntungan satu kali. Orang akan dikenyangkan oleh kebaikan karena buah perkataan. Apa yang dikerjakan tangan kita yang akan dibicarakan orang. Bagaimana hidup supaya dikejar berkat? Saya ulang lagi, bagi Anda yang bekerja, pastikan Anda rajin, pastikan Anda bisa dipercaya. Bagi Anda yang berusaha, pastikan Anda jujur dalam usaha Anda, dan Anda juga sungguh-sungguh membangun usaha Anda dalam nilai-nilai kebenaran. Dan bagaimana selanjutnya? Bagaimana supaya hidup kita dikejar berkat? Orang yang menabur banyak pasti menuai banyak. Kita pernah dengar ini dari beberapa orang yang mengatakan, ya kalau mau nuai mercy harus nabur mercy. Kalau mau nuai rumah harus nabur rumah. Saya pikir, dasar mata duitan aja. Tapi ternyata betul. Orang yang menabur banyak pasti menuai banyak. 2 Korintus 9 ayat yang ke-6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ayat ke-8, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Ayat yang ke-9, seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap
untuk selamanya. 2 Korintus 9 ayat yang ke-10, ini penting. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Ternyata kunci dikejar berkat adalah kita tidak boleh berhenti menabur. Kalau Anda ingin hidup diberkati, hidup ini bicara soal tabur tuai. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Dan ternyata Tuhan itu menyediakan benih bagi kita untuk ditabur dan ada roti yang untuk dimakan. Artinya ketika Tuhan memberkati kita, ada bagian yang boleh kita makan, tapi ada bagian yang harus kita tabur. Saya baru mengerti bahwa ketika kita mampu memberkati orang lain di dalam hidup kita, itu bukan karena kita, tapi Allah melimpahkan segala kasih karunia-Nya kepada kita supaya kita senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu, malah berkelebihan dalam berbagai kebajikan Tuhan yang memberikan kemampuan untuk kita berbuat baik kepada orang lain. Saya ingin share kunci mujizat berkat yang tidak pernah habis dalam hidup kita. Yang pertama, Amsal 28 ayat ke-27. Dikatakan begini, siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan, tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Ayat ini menjelaskan kepada kita rahasia untuk menerima mujizat berkat yang tidak pernah habis. Janji firman Tuhan, kita tidak akan berkekurangan kalau kita memberi kepada orang miskin. Saya dan Jojo ngalami bagaimana ketika kami sungguh-sungguh menabur untuk orang-orang yang susah, Tuhan memberkati kami demikian rupa. Berkatnya nggak pernah habis, makanan di rumah kami nggak pernah berhenti mengalir. Betapa Tuhan sangat baik dalam hidup kami. Mazmur 34 ayat yang ke-9. Bagaimana kita diberkati dalam berkat yang tidak pernah habis? Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Kalau kita ingin diberkati Tuhan, tiada henti, pastikan kita hidup takut akan Dia. Orang-orang yang takut akan Tuhan, kata firman Tuhan, itu menjauhi kejahatan. Hidup dalam kebenaran firman Tuhan, ikuti aturan main kebenaran firman Tuhan. Baik dalam bekerja, baik dalam berusaha, baik dalam berumah tangga, baik dalam memperlakukan orang lain dalam hidup kita. Pastikan kita hidup sesuai dengan firman. Kalau kita ingin hidup diberkati sama Tuhan, kita harus hidup dalam kebenaran. Matius 6 ayat 33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Semua bicara soal semua yang kita butuhkan akan Tuhan tambahkan dalam hidup kita. Tapi di depannya dikatakan syaratnya kita harus mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya. Hidup takut akan Tuhan, maka kita tidak akan pernah kekurangan. Jangan berbuat curang sama sesama, jangan berbuat jahat sama orang. Yang ketiga, kunci berkat yang tidak pernah habis adalah menabur untuk pekerjaan Tuhan. Amsal 3 ayat yang 9 berkata begini, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Ayat 10, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Luar biasa, firman Tuhan mengajar kita, kalau kita mau diberkati Tuhan, lumbung-lumbung kita diisi penuh sampai melimpah-limpah. Bejana pemerahan kita sampai meluap dengan air anggur. Artinya apapun yang kita kerjai disertai dan diberkati Tuhan. Sampai berkat itu begitu melimpah dalam hidup kita. Kita harus muliakan Tuhan dengan harta kita. Dengan hasil pertama dari segala penghasilan kita. Apa artinya? Nah, saya mendisiplin diri bersama dengan suami saya. Bahwa kami punya anggaran yang harus kami tabur setiap bulan. Dan dalam setiap berkat yang kami terima, ada yang kami tabur juga. Jadi tidak semua berkat kita terima lalu kita telan. Tapi setiap berkat yang kami terima,
ada yang kami tabur buat orang lain juga. Dan luar biasanya Tuhan itu keren, saya alami setiap kali saya tergerak memberkati dan saya ingin menolong orang. Saya tabur kanan dan kiri, tabur kanan dan kiri. Saya tidak pernah pikir apakah Tuhan akan membalas taburan saya. Tapi yang saya kaget adalah Tuhan mengembalikan setiap benih yang saya tabur. Saya sampai heran bagaimana Tuhan bisa mempercayakan di masa-masa sulit untuk kami menolong hidup begitu banyak orang. Dan yang lebih luar biasa, kalau dulu sebagai hamba Tuhan, saya pikir saya mungkin tidak akan mampu menghidupi orang tua saya. Tapi justru di masa-masa sulit ketika mama saya menghadapi kesulitan dalam usahanya, keluarga saya mengalami kesulitan dalam usahanya, saya dan Jojo pribadi mulai ambil komitmen memberkati orang tua sendiri, mulai memberkati orang tua kami, memberkati saudara-saudara kami. Tuhan memberikan pembelaan yang luar biasa. Tadi saya share, orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Kami dibuat Tuhan terpesona. Sungguh-sungguh kami gak ikut peraturan yang dikatakan memberi hanya 10%. Kami beri semaksimal yang kami bisa. Kami gak pernah hitung-hitungan dalam memberi. Setiap kali kami tahu ada orang yang membutuhkan, kami bantu. Dan kami senang memberkati staf-staf kami. Dan Tuhan itu gak pernah tinggalkan kami. Pembelaan Tuhan nyata dari kanan kiri. Gak melulu berupa uang. Tapi luar biasa, rumah kami banjir makanan. Tentu yang paling berbahagia staf dan anak-anak asrama kami juga. Karena mereka pun kebagian jatah. Orang tuh banyak yang gak mau nabur. Karena mereka takut untuk diri mereka sendiri kurang. Padahal Amsal 11 ayat 24 berkata gini. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Saya ingin share satu kali waktu tahun 2013 saya dan Jojo mengalami di mana uang yayasan betul-betul pas-pasan. Dan pada saat itu kami sudah menolong sebuah pelayanan lain di Nabire, Papua selama 5 tahun. Dan ketika uang kami mulai menipis, saya bilang sama Jojo mungkin sudah waktunya kita selesai dengan mereka. Kita tidak usah support mereka lagi karena kita sendiri pun susah. Tapi ketika saya berniat menghentikan bantuan kami untuk pelayanan orang ini, Tuhan bilang sama saya gini, tabur untuk pelayanan orang lain. Dan apa yang terjadi ketika kami nabur untuk pelayanan orang lain di saat uang yayasan itu pas-pasan, Tuhan malah memberkati Tangan Pengharapan tiada henti sampai hari ini. Justru kita gak boleh takut nabur karena takut kurang. Karena ada orang yang menyebar harta tapi bertambah kaya. Orang yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Kenapa? Karena kita harus percaya bahwa hukum tabur tuai. Orang yang menabur pasti menuai. Saudara, pundi yang terisi yang bisa terus memberi. Kalau kita ingin hidup kita jadi berkat, kita juga harus pandai mengelola keuangan. Kunci bebas dari kekurangan adalah pandai mengelola keuangan. Karena uang itu selalu membuat orang merasa kurang. Bagaimana Anda bisa mengelola keuangan? Berkatalah cukup untuk dirimu sendiri supaya Anda bisa menyisihkan tabunganmu dan juga Anda masih bisa berbagi buat orang lain. Amsal 21 ayat 20 berkata, harta yang indah dan minyak yang ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya. Ada orang-orang yang berusaha menghemat dan menabung tapi dengan cara yang salah. Contoh, ada orang yang berpikir dengan menghemat, mereka kalau beli barang selalu cari yang paling murah. Padahal ketika Anda beli barang yang paling murah, justru Anda akan jadi boros pada akhirnya. Kenapa? Karena barang yang paling murah biasanya paling tidak berkualitas. Kualitas itu ada harganya. Bagaimana Anda bisa menghemat? Mari saya ingin share bagaimana saya menghidupi itu. Beli barang yang berkualitas di waktu yang pas. Yaitu kapan? Pada waktu sale. Di Australia itu ada musim-musim sale. Ada musim summer sale, ada winter sale, ada sale di hari Natal. Dan kami di Australia itu sudah tahu
kapan sel terbesar. Dan biasanya orang-orang akan mulai menabung untuk belanja di waktu sel Natal. Karena itu yang betul-betul sel termurah. Barang-barang bisa sangat murah sekali, tapi barang-barang yang murah itu sangat berkualitas sekali. Belilah barang-barang berkualitas di waktu yang pas, yaitu ketika harganya mulai diskon. Beli handphone baru yang baru keluar itu tidak bijak. Karena ketika seri baru keluar lagi, yang tadinya terbaru itu sudah nggak ada harganya lagi. Belilah barang-barang yang Anda pasti butuhkan, Anda pasti pakai, lebih banyak di waktu yang sale. Karena pada akhirnya, pada anggaran tahunan, Anda akan jauh lebih menghemat. Seberapa banyak pun berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita, kita harus bisa dipercaya untuk mengelola. Seberapa banyak pun harta kita, kalau kita tidak bisa mengelola, pasti habis juga. Saya mau tutup khotbah saya dengan mengingatkan kepada setiap kita bahwa Tuhan adalah gembala kita yang baik. Mazmur 23 ayat yang pertama berkata gini, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ayat 4 berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadahmu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Apapun keadaan Anda hari ini, jangan jadi lemah. Ekonomi sedang sulit, ekonomi sedang tidak menentu. Banyak Anda yang mungkin membutuhkan pekerjaan dan usahamu macet tidak jalan. Mari berserah kepada Tuhan. Mari hidupi firman Tuhan dan yakini bahwa Tuhan itu gembala yang baik. Sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, kita tidak perlu takut karena Tuhan beserta dengan kita. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Katakan sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sebab Engkau besertaku. Kami percaya Tuhan. Sebab Engkau besertaku. Mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa agar anak-anak-Mu Tuhan selalu diberkati dalam apa saja yang mereka kerjakan. Pertolongan-Mu gak pernah terlambat. Tuhan berkati mereka dalam pergumulan mereka masing-masing. Tuhan, bagi umat-Mu yang bekerja, mari berikan spirit of excellency, spirit of diligence, supaya mereka jadi orang-orang yang rajin, jadi orang-orang yang cakap dalam pekerjaan mereka Tuhan. Kami percaya orang-orang yang hidupnya berguna, pasti akan dicari oleh banyak orang. Tuhan, kami berdoa, tolong anak-anak-Mu Tuhan, supaya mereka jadi saksi dalam dunia kerja mereka masing-masing. Juga bagi mereka yang berusaha, mereka yang punya perusahaan, Tuhan, mereka yang saat ini usahanya macet karena keadaan pandemi. Pertolongan-Mu Tuhan tidak pernah terlambat. Engkau mencukupkan segala yang mereka butuhkan. Engkau hargai niat baik mereka untuk bertanggung jawab untuk setiap pegawai-pegawai mereka Tuhan. Berkati supaya usaha mereka boleh berjalan kembali dengan lancar. Bukakan pintu-pintu kesempatan Tuhan untuk mereka boleh mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih besar untuk mengembalikan apa yang hilang Tuhan. Berdoa Tuhan, bukakan pintu-pintu usaha-usaha yang baru. Taruh kekreativitasan dalam hati mereka supaya mereka tahu apa yang harus mereka kerjakan. Tolong mereka untuk menata ulang, mengelola kembali setiap usaha mereka dengan hikmat yang dari Tuhan.
Biarlah mereka dalam menjalankan usaha mereka, mereka meletakkan kepentingan orang banyak sebagai sebuah kepentingan yang utama. Juga tolong mereka supaya mereka berdagang dengan jujur, berusaha dengan jujur dalam takut akan Tuhan. Kami percaya tidak berkekurangan orang-orang yang takut akan Tuhan. Juga Tuhan, berkati supaya setiap orang yang mereka rindu menabur. Tuhan, Engkaulah yang menyediakan benih bagi para penabur Tuhan. Engkau juga yang menyediakan roti untuk dimakan. Saya percaya orang yang menabur tidak akan pernah kekurangan. Tuhan akan memberkati setiap taburan mereka berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan. Kami syukuri penyertaan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih. Aku percaya anak-anak-Mu akan hidup jadi berkat dan mereka dikejar oleh berkat. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Saya percaya kita semua sudah diberkati oleh firman Tuhan. Hidup dikejar berkat. Orang yang berkualitas, orang yang jadi berkat, pasti berkat tidak kemana-mana. Akan selalu mengejar kita. Kami mau berikan informasi besok. Mari bergabung dalam ibadah Impact Community Indonesia. Hari Minggu tanggal 23 Agustus jam 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Praise Worship akan dilayani oleh Sound of Grace. Mari bergabung juga dalam ibadah Impact Community Indonesia Sabtu depan pada tanggal 29 Agustus jam 6 sore waktu Indonesia bagian Barat. Dan hari Minggu depan tanggal 30 Agustus jam 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Praise Worship akan dilayani oleh Jason Irawan dan Andi Ambarita. Bagi Bapak Ibu dan Saudara yang diberkati melalui Impact Community Indonesia dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan, menolong bagi mereka yang membutuhkan pada masa COVID-19 dan pendidikan buat anak-anak di pedalaman Indonesia, Anda bisa memberikan persembahan dan donasi Bapak Ibu pada nomor rekening yang ada di layar kaca. Setulus hati mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas dukungan dan support Bapak Ibu. Saya berdoa biar setiap benih yang saudara tabur Tuhan lipat gandakan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang memberkati. Kami juga bersyukur untuk ibadah yang mendatangkan keuntungan buat kami semua. Kami juga saat ini berdoa bersyafaat untuk bangsa dan negara kami. Kami tahu bahwa Indonesia ada dalam rencana Tuhan. Ada dalam hati-Mu, ada dalam pikiran-Mu. Engkau tidak akan pernah membiarkan keadaan kami, Indonesia, semakin lebih buruk. Tapi kami akan melihat justru Indonesia akan lebih baik. Dengan memasuki di tahun yang ke-75 negara kami merdeka. Bersih dari atmosfer virus corona. Sehingga politik kami stabil, ekonomi kami bangkit. Dan keadaan damai sejahtera menguasai negara kami Indonesia. Memberkati buat pemimpin bangsa kami diberikan hikmat untuk mengelola roda pemerintahan. Dan juga jajaran yang bekerja sama dari yang paling tinggi hingga paling bawah. Boleh bahu-membahu sehingga kami boleh melihat Indonesia jaya, Indonesia pulih, Indonesia maju. Kami juga memberkati buat garda depan yang telah berjuang terus membantu para pasien. Diberikan sukacita dalam melayani pasien dan juga diberikan perlindungan supaya mereka tidak tertular oleh virus corona. Terima kasih juga buat setiap partner, donatur, dan bagi setiap teman-teman yang sudah memberikan persembahan bagi Impact Community dan Tangan Pengharapan. Kami berdoa biar setiap benih yang mereka tabur Tuhan lipat gandakan. Sehingga diberkati mereka dalam buah pekerjaan, diberkati mereka dalam usaha, diberkati mereka dalam studi, diberkati mereka di dalam pergumulan-pergumulan yang dihadapinya, bahkan diberkati dalam pasangan hidup mereka, diberkati dalam buah kandungan mereka. Di dalam nama Yesus, sehingga mereka boleh mengalami pembelaan Tuhan yang begitu luar biasa. Mari kita angkat tangan dan kita terima berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas darahmu ke kanan ke kiri dan mengangkat karirmu tinggi-tinggi. Dan kiranya Tuhan melindungi engkau dari segala malapetaka, sakit penyakit dan mara bahaya. Dan kiranya berkat yang ada di bawah bumi, muka bumi bahkan di atas bumi ini tercurah melimpah-limpah dalam hidupmu. Sehingga hidupmu bukan sekedar diberkati, tapi menjadi berkat buat banyak orang. Hamba materaikan dengan firman kasih karuniamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Anda telah menyaksikan ibadah Impact Community Indonesia. Kami berterima kasih atas support dan dukungan, serta juga menyaksikan ibadah online pada hari ini. Have a good weekend. God bless you. See you tomorrow. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan,
kereta Jawa. Kereta Jawa. Ya, belum serame seperti biasanya, tapi adalah 1-2. Ya bisa ada yang dibuat untuk pulang keluarga. Pedagang keliling, ojek online, supir angkot, mereka harus tetap bekerja meski hari sudah gelap. Tidur di jalan pun mereka lakukan demi menunggu pembeli dan penumpang. Belum Pak, masih sepi aja, masih kayak begitu-gitu aja, mungkin parah, nggak kayak biasa-biasanya. Banyak. Soalnya kan pangkalannya nggak di sini aja banyak. Wah, ada yang di kota, ada yang di Dewi, ada yang di Gang TSS, pada duduk gitu jadi sebenarnya pada masing-masing pangkalan gitu di Roxy. Sampai subuh gitu. Jadi sampai pada tidur begini aja, pada ngegeletak gitu. Sejak COVID, malam kan sepi, nggak ada kegiatan, jam 9 juga udah disuruh pulang. Ini baru bulan Juli aja, baru sebulan lah. Ya ada peningkatan tapi belum normal. Ada peningkatan tapi belum normal. Ya kita syukuri aja lah. Berapapun yang dapat. Ya yang lagi bagus-bagus, yang lagi nggak bagus. Nggak semuanya sama kan. Ya rezeki semua udah diatur, kita tinggal sabar aja. Kita tetap berjuang dan berusaha aja lah. Update Peduli Sesama Tangan Pengharapan telah memasuki minggu ke-26. Pada minggu ini, 1070 bantuan sembako telah disalurkan kepada masyarakat rusun yang berada di Cakung dan beberapa wilayah pedalaman di Sumba dan Mentawai. 504 paket nasi siap saji dibagikan di wilayah Pondok Gede, Roxy, dan sekitar wilayah Kemayoran. Pemberian dana tunai pun disalurkan kepada 61 kepala keluarga yang membutuhkan. Total keseluruhan pembagian paket bantuan yang telah disalurkan sebanyak 3.492 APD kepada 5 rumah sakit dan puskesmas, 6.483 paket makanan siap saji beserta sarung, lotion anti nyamuk dan masker, 16.836 paket sembako yang berisi beras 5 kilo, 1 kaleng sarden, 1 kilo gula, 1 kaleng susu, 1 liter minyak, 1 bungkus kecap manis, 20 bungkus mie instan, 1 botol vitamin anak dan 5 masker. Dan juga 1.108 dana tunai bagi masyarakat yang membutuhkan. Bantuan ini telah disalurkan ke 111 titik lokasi yang tersebar di berbagai wilayah seperti Nias, Sumatera Utara, Mentawai, Pekanbaru, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Timur, Jakarta, Bogor, Bekasi, Tangerang, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Yogyakarta, Jawa Timur, Sumba, Timur NTT, Lauja Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin ikut serta membantu dan memberikan donasi peduli sesama, dapat mengirimkan melalui rekening BCA, BNI, Mandiri, PayPal, dan juga QR Code pembayaran elektronik lainnya. Atas nama Yayasan Tangan Pengharapan dengan mencantumkan keterangan transfer peduli sesama. Dan mohon kirimkan bukti transfer ke call center kami melalui nomor WA 0811 977 7745. Terima kasih kepada Yayasan Tangan Pengharapan atas bantuannya kepada kami. Mari bersama bergandeng tangan karena kepedulian kita, harapan mereka. Terima kasih kepada para donatur yang membantu mereka yang membutuhkan melalui pertolongan Yayasan Tangan Pengharapan. Helping people live a better life.